cederanya akan lebih sedikit karena kita hanya buat satu lubang dan tidak ada otot yang kita cederai. Jadi kalau dibilang paling bagus nggak ada, sama aja. Dengan open juga jadi tergantung kondisi usus buntunya. Kalau usus buntunya belum terlalu di Siloam kita sudah memulai laparoskopi dengan untuk usus buntu ya sejak tahun 2002 yang 3 port, dan single port saya mulai tahun 2010 sudah dilakukan single port laparoskopi dengan port yang banyak modelnya ya. Keuntungannya dengan single port adalah cederanya akan lebih sedikit karena kita hanya buat satu lubang dan tidak ada otot yang kita cederai. Pada 3 port itu kita melakukan 3 lubang di umbilical, di kiri kanan biasanya atau di atas, itu akan membuat lebih nyeri lah dibanding dengan single port. Dan untuk yang gadis umumnya kan skarnya nggak ada karena tertutup dengan umbilical, dia dilubangi dari pusarnya sehingga setelah operasi nggak ada bekasnya sama sekali. Nah ini kadang-kadang bisa membuat kosmetik lah ya lebih bagus. Sampai saat ini sebenarnya tidak ada yang bisa disebut komplikasi mutlak terhadap laparoskopi single port pada usus buntu. Bahkan usus buntu yang sudah perforasi pun sudah pecah, kita tetap lakukan single port laparoskopi dengan catatan nanti setelah operasi akan kita pasang drain gitu. Dan pada operasi-operasi yang perlengketan juga kita bisa lakukan dengan single port laparoskopi. Tidak ada kontraindikasi, nggak ada hal-hal yang khusus yang tidak bisa dilakukan pada usus buntu ya. Sebenarnya prinsipnya sama. Semua dengan laparoskopi itu kita yang sekarang ini kita pakai adalah dengan memasukkan gas. Jadi selalu dikembangkan dulu biar kita bisa bekerja. Dengan 3 port itu kita bekerja dengan 1 alat untuk cahaya penyinaran kamera, 2 dengan alat untuk bekerja. Pada single port juga begitu. Nah, jadi tetap alatnya sama. Kesulitannya kemungkinan adalah karena ada seperti fighting kadang-kadang pada awal-awal kita main gitu. Jadi alat itu seperti berantem di dalam karena hanya 1 lubang terus kita masukin 3 alat di dalam lubang itu. Tapi itu akan dengan learning curve yang cukup itu akan teratasi dengan baik. Komplikasi nggak ada, sama. Kualitas kerjaan juga sama sih sebenarnya, nggak lebih bagus kalau untuk usus buntunya ya, kecuali tadi untuk rasa sakit dan kosmetiknya mungkin lebih bagus yang single port. Tapi kalau dari hasil operasinya itu sama aja. Karena banyak teknik, semakin banyak teknik, semakin nggak ada yang paling bagus. Jadi kalau dibilang paling bagus nggak ada, sama aja. Dengan open juga jadi tergantung kondisi usus buntunya. Kalau usus buntunya belum terlalu berbahaya, dengan open juga dengan bikini insisi, bisa kita bikin insisi sangat kecil di bawah. Nah itu bisa juga kita lakukan. Artinya skarnya juga bisa ditutupi dengan celana bikini pun bisa kita iling. Nah namanya bikini insisi. Itu yang open. Kalau yang laparoskopi ya tetap sama aja. Tidak ada yang terbaik sih. Sama-sama baiknya semua. Artinya itu akan menghasilkan operasi yang sama. Jadi laparoskopi pada usus buntu itu belum gold standard. Kecuali pada batu empedu itu gold standard. Artinya kalau bisa dilakukan laparoskopi ya laparoskopi gitu. Kecuali ada kontraindikasi. Pada usus buntu pilihannya belum gold standard. Jadi open dengan laparoskopi itu hasilnya terhadap usus buntunya sama aja.